Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Luck. Film yang dirilis tahun 2009 ini disutradarai oleh Soham Shah dan dibintangi oleh Imran Khan, Mithun Chakraborty, Sanjay Dutt, dan Shruti Hassan. Luck berkisah tentang sekelompok orang-orang yang terlahir dengan sejuta keberuntungan dan mereka kemudian diikutkan dalam sebuah permainan kematian seperti dalam cerita Squid Game. Seperti apa keseruan dari Squid Game India yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan 5 pria yang dijadikan sebagai taruhan. Mereka diikat dengan mata tertutup dan dilepaskan di rel kereta api. Kelima pemuda ini terus berlari dan menghindar agar tidak tertabrak kereta. Sayangnya, satu persatu dari mereka tewas tertabrak. Satu-satunya pria beruntung yang berhasil selamat adalah Karim Musa. Karim Musa memang terkenal dengan keberuntungannya. Saat bayi, ia selamat dari musibah runtuhnya sebuah masjid. Ia juga selamat dari musibah banjir yang membunuh ratusan warga di desanya. Musa bahkan pernah taruhan dengan teman-temannya untuk melompat dari gedung lantai 4. Teman-temannya tewas semua, tetapi Karim Musa justru selamat. Karim Musa kecanduan untuk mencoba keberuntungannya. Ia senang bertaruh untuk menantang maut. Musa sadar jika ia memiliki kemampuan untuk mengalahkan kekuatan takdir dengan keberuntungan yang ia miliki. Selain Musa, sebenarnya ada orang-orang di luar sana yang memiliki kekuatan keberuntungan dan bisa mengalahkan kekuatan takdir. Hanya saja orang-orang itu belum sadar akan kekuatan yang mereka miliki. Ada seorang pemuda bernama Ram Mehra. Ayah Ram Mehra berhutang sebesar 200 juta rupiah. Jika hutang itu tidak dilunasi, maka seluruh hartanya akan disita. Akibat depresi, ayah Ram Mehra kemudian memilih bunuh diri. Ram ingin ke Amerika agar bisa bekerja di sana supaya melunasi hutang ayahnya, tetapi visa Ram 3 kali ditolak. Ram memiliki teman bernama Jiten. Jiten membawa Ram pada seorang pembuat paspor palsu. Agar bisa mendapatkan paspor, Ram harus membayar sebesar 2 juta rupiah. Ram kebingungan bagaimana cara mendapatkan uang sebesar itu. Ketika ia sedang santai di warung kopi Jiten, seseorang datang dengan sebuah mobil. Menurut Jiten, pria itu adalah langganannya yang sering membeli tiket lotre di warung tersebut. Ram adalah seorang pekerja kantoran. Saat bekerja, ia mulai memikirkan rencana gila agar bisa mendapatkan uang 2 juta rupiah guna membuat paspor palsu. Malam harinya, saat Ram kembali bersantai di warung kopi Jiten, lagi-lagi seseorang datang dengan mobil dan wajahnya tidak terlihat. Orang itu kembali membeli tiket lotre dan Ram yang mengambil tiket itu untuknya. Keesokan harinya, Ram benar-benar bertindak nekat. Ia memukuli bosnya dan merampok ATM yang ada di kantor itu. Ketika ATM dibobol, alarm berbunyi dan security berdatangan. Ram terpaksa melarikan diri tanpa membawa uang sepeser pun. Saat Ram terdesak, mendadak mobil pria pembeli lotre menghampiri Ram dan mempersilahkan ia masuk ke dalam. Mumbai ka public. Ram berkenalan dengan pria yang bernama Tamang. Tamang mengaku bahwa Ram adalah orang yang terlahir dengan keberuntungan. Terbukti, Tamang membeli tiket lotre selama 2 tahun, tetapi ia tidak pernah menang. Ketika Tamang membeli tiket lotre 2 kali dari tangan Ram, ia langsung menang lotre 2 kali berturut-turut dengan total 200 ribu rupiah.
Tamang kemudian memberikan Ram uang sebesar 100.000 rupiah sebagai bentuk ucapan terima kasih. Tamang mengetahui semua tentang Ram. Ia bahkan tahu tentang keinginan Ram untuk ke Amerika guna membayar hutang ayahnya. Tamang berjanji akan memberikan uang 2 juta rupiah kepada Ram jika Ram mau bekerja untuknya. Hari berikutnya, Tamang kembali menemui Ram. Ia membawa Ram ke suatu tempat. Di sana, mereka bermain judi dan selalu menang. Semua itu berkat keberuntungan yang Ram miliki. Malam selanjutnya, mereka mendatangi sebuah tempat judi lainnya. Kali ini, Tamang dan Ram ditangkap oleh anak buah suami. Tamang berhutang 200.000 rupiah kepada gangster yang bernama suami, dan ia belum membayar hutang itu. Saat ditagih, Tamang justru menantang suami untuk memainkan permainan kematian. Suami memiliki korek api yang tidak bisa dinyalakan, sekalipun kondisi koreknya masih bagus. Ram diminta menyalakan korek api itu agar menyala sebanyak 6 kali secara beruntun. Jika Ram gagal, maka taruhannya adalah suami akan menembak mati Tamang dan Ram. Tetapi, jika Ram berhasil menyalakan korek api tersebut, maka hutang Tamang dianggap lunas dan suami harus membayar 600.000 rupiah kepada Tamang. Ram ketakutan. Ia tidak mau melakukan hal gila seperti itu. Tetapi Tamang meyakinkan Ram bahwa semuanya akan baik-baik saja karena Tamang percaya dengan keberuntungan yang dimiliki oleh Ram. Dan sejurus kemudian, Ram berhasil menyalakan korek api itu 6 kali secara berturut-turut. Mereka menang taruhan dan pulang membawa sejumlah uang. Anehnya, ketika dinyalakan oleh suami, korek api itu justru tidak mau menyala. Di tengah jalan, Ram tidak terima dengan kegilaan Tamang. Ia tidak mau mati dengan melakukan tindakan konyol seperti itu lagi. Tetapi Tamang mengancam bahwa Ram akan membusuk di penjara jika ia tertangkap polisi karena kasus pemukulan dan pembobolan ATM. Setelah itu, Tamang memberikan sejumlah uang kepada Ram dan meninggalkannya. Tamang ditelepon oleh Musa, pria yang terlahir dengan sejuta keberuntungan. Musa menyarankan Tamang untuk merekrut orang-orang yang beruntung dan mereka akan diberangkatkan ke Afrika Selatan dalam sebuah turnamen kematian. Tamang bergerak menuju ke Pakistan untuk menemukan seorang gadis yang terkenal dengan keberuntungannya. Gadis ini bernama Shotcut. Shotcut berusia 16 tahun dan ia selalu memenangkan lomba pacuan unta. Sekalipun hari itu kaki unta Shotcut cedera dan pincang, tetapi berkat keberuntungan Shotcut, unta tersebut tetap keluar sebagai juara. Tamang kemudian membawa Shotcut untuk mengikuti turnamen kematian yang akan diselenggarakan di Afrika Selatan. Ada seorang mantan militer yang bernama Mayor Pratap Singh. Pratap Singh butuh sejumlah uang untuk biaya pengobatan istrinya yang bernama Sheila yang sedang sakit. Menurut dokter, operasi Sheila membutuhkan biaya sebesar 2,5 juta rupiah. Tamang mendatangi Pratap karena saat menjadi prajurit, Pratap termasuk orang yang beruntung dan selalu selamat dalam medan pertempuran sekalipun menghadapi banyak peluru musuh. Ragab adalah penjahat yang divonis hukuman mati karena memperkosa dan membunuh banyak wanita. Saat dieksekusi di tiang gantungan, Ragab justru selamat. Dan karena hukum India tidak mengizinkan satu orang digantung 2 kali, Ragab akhirnya dibebaskan dari penjara. Karena berhasil selamat dari hukuman mati, Ragab dianggap punya keberuntungan dan mampu mengalahkan takdir kematian. Tamang kemudian mendatangi Ragab dan menawarinya turnamen di Afrika dengan total hadiah sebesar 200 juta rupiah. Ragab tentu saja tergiur untuk berangkat ke Cape Town, Afrika Selatan. जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, वो पैसे के पीछे भागता है। बनिया के साथ घूमेगा। Tamang menemui Ram. Ia menawarkan turnamen dengan hadiah 200 juta rupiah.
Ram tetap menolak untuk pergi, tetapi mendadak Karim Musa datang dengan helikopter dan membujuk Ram. Menurut Karim Musa, Ram dinaungi keberuntungan, hanya saja ia belum menyadari hal itu. Ketika berusia 3 tahun, Ram pernah jatuh dari sebuah gedung, tetapi ia berhasil selamat. Ketika berusia 13 tahun, seluruh teman Ram tewas dalam sebuah kecelakaan bis. Namun, Ram juga tetap berhasil selamat. Musa meminta Ram untuk berangkat karena jika tidak, maka Musa akan segera menghubungi polisi untuk menangkap Ram terkait kasus pembobolan ATM. Ram akhirnya tidak punya pilihan dan ia terpaksa pergi. Saat tiba di Afrika Selatan, Ram dijemput oleh gadis cantik yang bernama Angela. Tidak hanya Ram, di sana juga hadir Shortcut, Raghav, dan Pratap yang dijemput secara terpisah. Ram kemudian dibawa dengan tangan terikat dan mata tertutup menggunakan sebuah mobil. Di dalam mobil itu terdapat beberapa orang yang tidak hanya berasal dari India. Mereka semua diberikan nomor peserta yang diikatkan pada lengan masing-masing. Ram kemudian mengetahui jika ada seorang gadis India di dalam mobil itu. Hanya saja mereka tidak bisa melihat satu sama yang lain. Para peserta diturunkan di sebuah padang pasir. Mereka adalah orang-orang beruntung yang berasal dari berbagai negara. Mereka harus memainkan permainan kematian, di mana hanya orang-orang beruntung yang bisa selamat dan lolos ke babak berikutnya. Para peserta dijadikan bahan taruhan oleh orang-orang kaya yang hobi berjudi. Tamang kemudian menyadari jika ada seorang peserta yang merupakan pemenang dari turnamen sebelumnya, yaitu gadis cantik yang bernama Ayesha. Setelah itu, Tamang menjelaskan aturan permainan. Masing-masing peserta berdiri dan membuat lingkaran. Mereka akan diberikan pistol yang berisi 6 peluru. Dari 6 peluru tersebut, 5 diantaranya kosong dan hanya 1 peluru yang dapat membunuh mereka. Para peserta diminta untuk menembak orang yang berada di sebelah kanan mereka. Setelah mendengar penjelasan Tamang, seorang peserta bernama Abdul ingin mengundurkan diri. Tetapi Tamang mengancam akan membunuh Abdul dan permainan akhirnya dilanjutkan. Permainan dimulai. Dalam game pertama ini, 5 orang tewas tertembak. Seorang peserta bernama Maksud berniat untuk keluar dari permainan mematikan tersebut. Maksud ingin menembak Tamang, tetapi Musa mendadak hadir di tempat itu. Musa menjelaskan, siapapun yang ingin keluar dari permainan, maka peserta tersebut harus menantang dirinya dalam permainan keberuntungan 1 lawan 1. Aturannya adalah di dalam pasir terdapat pistol. Mereka harus menemukan pistol itu dan melepaskan tembakan ke lawan mereka. Maksud siap menerima tantangan Musa. Permainan head to head Musa dan Maksud dimulai. Setelah menemukan pistol di dalam pasir, mereka bersiap melepaskan tembakan. Ketika Maksud ingin menembak Musa, pistolnya justru kosong tanpa peluru. Tetapi sebaliknya, Musa berhasil menembak Maksud hingga tewas. Musa kemudian menjelaskan kepada para peserta bahwa mereka semua terikat kontrak untuk menyelesaikan permainan tersebut selama 20 hari dan setelah itu mereka akan mendapatkan hadiah sebesar 200 juta rupiah jika berhasil selamat. Ram merasa bersalah telah membunuh peserta lainnya. Ia mendatangi Tamang dan meminta penjelasan kenapa permainan ini harus dilanjutkan. Tamang mengatakan bahwa ini adalah sebuah bisnis. Tamang kemudian bercerita tentang masa lalunya. Ia berhutang nyawa kepada Musa. Tamang adalah seorang penjudi dan ia memiliki banyak hutang. Anak dan istrinya tewas dalam kebakaran. Frustasi dengan beban hidupnya, Tamang memilih bunuh diri. Tetapi Musa mendatanginya. Musa menawarkan pekerjaan kepada Tamang agar bisa melunasi hutang itu. Karena berhutang nyawa, Tamang menuruti semua perintah Musa. Musa menyelenggarakan permainan ini untuk mewujudkan keinginan orang-orang yang putus asa dan terlilit hutang. Mereka adalah orang-orang beruntung yang layak mendapatkan kesempatan kedua untuk bangkit dari keterpurukan sekalipun taruhannya adalah nyawa.
Permainan kedua digelar. 9 peserta beruntung tersisa. Mereka dibawa ke sebuah ngarai. Aturan permainan kemudian dijelaskan oleh Musa. Pada permainan kali ini, peserta akan melompat dari helikopter dan mereka dilengkapi dengan parasut. Terdapat 12 parasut dan hanya 9 diantaranya yang bisa terbuka, sedangkan 3 lainnya adalah parasut kematian. Siapapun yang beruntung akan memilih parasut yang tepat dan bisa bertahan hidup. Begitu sebaliknya, kematian menanti mereka yang bernasib malang. Saat permainan akan segera dimulai, orang-orang dari berbagai penjuru dunia terlihat sibuk memasang taruhan pada peserta andalan mereka masing-masing. Satu persatu peserta melompat dari helikopter. Ada peserta yang parasutnya tidak terbuka dan tentu saja ia terjatuh dan tewas. Tidak hanya itu, Ayesa juga tidak beruntung. Parasut Ayesa tidak bisa terbuka. Tetapi ia berhasil diselamatkan oleh Ram Mehra. Ayesa berterima kasih kepada Ram. Sejak kejadian itu, mereka berdua mulai jatuh cinta. Pada permainan ketiga, mereka dibawa ke laut lepas menggunakan sebuah kapal. Para peserta dimasukkan ke dalam sebuah kurungan. Tangan mereka terborgol dan mereka harus menemukan anak kunci yang tepat untuk membuka borgol itu. Sementara anak kunci yang tersedia jumlahnya ada 300. Tidak hanya itu, di laut tersebut terdapat beberapa ekor hiu ganas yang siap menerkam mereka ketika mereka keluar dari kurungan. Seorang peserta wanita gagal menemukan kunci yang tepat. Ia tewas diterkam hiu. Sementara itu, Shortcut berhasil membuka borgol yang membelenggu dirinya. Ia berenang ke kapal, tetapi kaki Shortcut digigit hiu. Shortcut berhasil diselamatkan oleh Ram Mehra, tetapi salah satu kakinya terputus dan ia segera dibawa ke rumah sakit. Karena cedera yang diderita, Shortcut tidak bisa melanjutkan permainannya. Ragab tergila-gila dengan Ayesa. Ia mencoba memperkosanya. Beruntung, Ram segera menolong Ayesa. Ram kemudian mengikat Ragab dan meminta Tamang mengeluarkan Ragab dari permainan. Tetapi Tamang justru melepaskannya. Karena menurut Tamang, Ragab masih menjadi andalan para petaruh yang menjagokan dirinya. Adapun bursa taruhan saat ini menjagokan Ram dengan nilai tertinggi, yaitu sebesar 1 juta dolar. Sementara Ragab berada pada posisi kedua dengan nilai taruhan sebesar 800.000 US dollar. Tempat ketiga dan keempat diduduki oleh Pratap dan Tean, masing-masing sebesar 600 dan 500.000 US dollar. Sedangkan Ayesa tidak ada yang mau bertaruh kepadanya, karena gadis itu hanya mengandalkan keberuntungan dari Ram, yang membuat ia masih bisa bertahan di turnamen tersebut. Welcome, Aisha. Pada game pertama, siapapun yang ingin keluar harus mengadu keberuntungannya dengan Musa. Ayesa kemudian mendatangi Musa. Ia menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1 dalam permainan uji keberuntungan. Musa menerima tantangan itu. Ia meminta Ayesa untuk menembak dirinya terlebih dahulu. Dan ternyata pistol Ayesa tidak meletus. Itu artinya Ayesa kurang beruntung ketimbang Musa. Musa akhirnya menangkap Ayesa untuk dijadikan bahan taruhan dalam permainan terakhir. Welcome to the last game, Ram. Setelah Ayesa, Ram juga mendatangi Musa dan ia ingin mengundurkan diri. Ia sengaja melakukan itu karena jika Ram berhasil membunuh Musa, maka game itu akan dihentikan, dengan demikian tidak akan ada korban jiwa selanjutnya. Musa tidak mau Ram mundur karena Ram adalah taruhan yang sangat berharga dan menjadi andalan para petaruh lainnya. Karena Ram ngotot ingin keluar dari permainan, Musa justru mengancam Ram. Ia menahan gadis yang bernama Natasha. 6 bulan yang lalu, seorang gadis bernama Ayesa pernah memenangkan turnamen ini. Sayangnya, Ayesa menghabiskan semua uangnya di meja judi. Frustasi setelah semua uangnya habis, Ayesa kemudian memilih bunuh diri.
Saudari kembar Ayesa yang bernama Natasha ingin balas dendam kepada Musa. Ia mengikuti turnamen dan mendaftarkan diri atas nama Ayesa. Sayangnya penyamaran Natasha terkuak di permainan pertama. Tamang melihat tangan Natasha gemetaran ketika melepaskan tembakan. Karena Tamang tahu jika Ayesa tidak pernah takut untuk menghabis siapapun, berbeda dengan Natasha. Jackpot. 7 मिनट आप Ram. ठीक 7 मिनट में Di permainan terakhir, Ram diminta menyelamatkan Natasha yang terikat di bagian depan kereta api. Hanya dalam selang waktu 7 menit. Jika waktu habis, maka kereta api akan melaju kencang dan ia menabrak tanker minyak di hadapannya. Supaya adil, Ram dibantu oleh Pratap sedangkan Raghav dibantu oleh Tean dan anak buah Musa. Mereka bertindak sebagai peserta antagonis yang harus membunuh Ram dan Pratap. Peserta yang berhasil selamat akan mendapatkan masing-masing hadiah sebesar 200 juta rupiah. Ram dan Pratap terjun ke kereta api menggunakan helikopter. Di atas gerbong diletakkan ranjau, tetapi Ram benar-benar beruntung. Ia bisa melewatinya. Ram berhasil mengalahkan Tean dan anak buah Musa. Ia harus berjuang keras melewati Raghav yang memberondong dirinya dengan menggunakan senjata api. Beruntung, Pratap menyelinap dari samping kereta api dan memutus tali senjata api Raghav. Senjata itu terjatuh yang membuat Ram bisa menyerang Raghav dan duel tangan kosong tersaji. Ram kehabisan waktu, ia harus segera menyelamatkan Natasha. Sementara Raghav, kali ini ia harus melakukan duel dengan Pratap. Sayangnya Pratap kalah dalam duel itu. Ketika Ram berniat melepaskan ikatan Natasha, Raghav muncul dari belakangnya dan memukuli Ram. Tetapi Ram berhasil menendang balik dan Raghav terjatuh dari kereta api. Sementara itu, kereta terus melaju kencang dan sejurus kemudian Ram dan Natasha benar-benar beruntung. Mereka berhasil selamat dari ledakan maut tersebut. Tidak hanya itu, Pratap juga selamat dari kematian. Musa dan Tamang mendatangi Ram. Ia membawa uang dan memberikannya kepada masing-masing peserta. Ram meminta challenge. Ia mempertaruhkan uang 200 juta untuk menantang Musa dalam permainan keberuntungan dengan taruhan nyawa. Musa setuju dan permainan keberuntungan itu segera dimulai. Mereka mencari pistol yang diletakkan di dalam tumpukan batu bara yang ada di gerbong kereta api. Musa berhasil mendapatkan kedua pistol itu. Ia berbaik hati memberikan pistol yang satunya kepada Ram. Mereka berdua mulai membidik dan sejurus kemudian Ram tertembak di bagian dada kiri. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Menurut dokter, Ram adalah manusia langka. Ia memiliki jantung yang berada di sebelah kanan, alias dextrokardia. Kebetulan tembakan Musa mengenai dada kiri Ram dan tidak melukai jantungnya. Hal itulah yang membuat Ram selamat dari maut. Karena keunikan dan keberuntungan ini, Musa dan Tamang mendatangi Ram. Mereka memberikan Ram uang hadiahnya. Musa memuji Ram sebagai orang yang paling beruntung di dunia karena bisa menjadi satu-satunya orang yang bisa lolos dari tembakan Musa. Film ditutup dengan adegan di mana Ram akhirnya menikah dengan Natasha, sementara Pratap ia berhasil melakukan operasi terhadap istrinya dan film pun berakhir.